saya memberikan firman Tuhan, salah satunya Kak Oswald punya anak ya, itu juga anak imam. Jadi kemudian ketika saya bikin status tentang itu, Kak Indri bertanya apakah saya bisa berbicara ya. Ya selama bahannya tidak ditentukan tentunya bisa, karena dalam waktu yang singkat tentunya ini bahan yang sudah ada ya. Cuman memang karena kebetulan di IMAP kemarin kita juga bicara soal cinta. Tentunya saya tidak mau kemudian orang yang sudah pernah mendengar tadi hari Selasa kemarin itu juga kebetulan kemarin mereka minta juga bahas soal cinta gitu. Jadi saya punya bahan yang banyak tentang cinta, apalagi saya tahu Kak Indri di sini juga sedang mencari cinta yang sejati, jadi saya pikir sudah inilah yang cocok bahan untuk diberikan pada saat ini. Kalau teman-teman bertanya bagaimana saya meramu firman Tuhan ini, kesempurnaan cinta ini, maka ini saya akan ambil dari Roh Nubuat, saya ambil dari Alkitab, kisah-kisah di Alkitab, saya ambil juga bertanya kepada anak-anak muda bagaimana sesungguhnya yang mereka suka tentang pasangan mereka, dan kemudian yang terakhir ya tentunya pasti itu dari pengalaman kehidupan saya juga ya. Dan saya akan share screen sekarang. Oke. Kesempurnaan cinta saya bagi atas dua bagian ya. Yang pertama, bagaimana kita harus mencintai dan bagaimana sesungguhnya kita itu bisa dicintai. Karena kadang-kadang orang-orang itu suka tertipu gitu. Dia hanya berpikir bagaimana mencintai orang, tapi tidak berpikir bagaimana supaya kita bisa dicintai. Makanya kita jomblo terus. Kita hanya berpikir bagaimana menarik orang, tapi kita tidak tahu bagaimana supaya kita itu ditarik orang. Dan seperti kita ketahui, kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu ada di mana-mana. Kalau sampai kita tidak bisa mengekspresikan, maka itu akan terjadi, akan terasa aneh gitu. Kenapa? Karena waktu bangun tidur pun, kalau kita seorang tua, pasti kita akan katakan apa? Bangun sayang. Kalau saya punya istri, itu pagi-pagi bangun, itu sudah pasti. I love you. Itu udah pasti, ngomong seperti itu ada ya. Jadi kalau nanti ada di siang sudah menikah, tapi bangun pagi nggak mengatakan cinta, itu aneh itu. Ada yang perlu diperbaiki dalam hubungan ini. Bahkan ketika istri menyiapkan makanan, itu kan dia tunjukkan cinta. Kita menyiapkan juga anak-anak, persiapan mereka untuk sekolah, itu juga menunjukkan cinta. Ketika kita sedang mungkin kalau kita mengadakan perjalanan, pergi entah ke kantor atau pergi kegiatan, kita akan lihat banyak orang-orang yang mungkin pasangan sambil berpegangan tangan, mungkin mereka pergi ke kantor, atau juga kita lihat orang-orang tua lainnya memegang anak-anak mereka. Dan disitulah kita lihat bahwa sesungguhnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur malamnya, itu pasti ada kata cinta. Bahkan lagi viral ya di TikTok ya, jadi jangan pikir saya nggak main TikTok. Saya juga mesti tahu anak-anak muda ini seperti apa mereka punya otak ini kan. Viral juga kan, dikatakan saya mau coba ngomong, pergi keluar, tapi nggak ngomong cinta. Gitu. Ya kan, biasa I love you, I love you. Bener, marah loh. Jadi hanya saya mau pergi ya, oke mau pergi loh. I love you, tapi nggak dibalas gitu ya. Dia pergi-pergi begitu aja gitu. Dia marah. Baik itu kepada pasangannya ataupun kepada anak. Anak pun juga ngerti gitu. Ketika orang tuanya saya mau coba, saya mau keluar, saya nggak mau bilang I love you kepada anak saya. Dan anaknya protes gitu. Itu kalau kalian main TikTok pasti. Jangan berpikir TikTok itu alay gitu ya. Tapi banyak hal-hal yang kalau kita like-nya yang bagus-bagus keluar di feed kita juga pasti yang bagus-bagus. Dan di situ saya lihat bahwa memang cinta itu ada di mana-mana gitu. Bahkan sebelum kita tidur pun, sebelum saya tidur pun saya pasti akan mengatakan I love you kepada istri saya, dan sebaliknya juga seperti itu. Cinta ada di mana-mana. Tetapi sekarang permasalahannya begini. Ini permasalahan pentingnya. Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Ini kata Roh Nubuat. Tidak ada seorang yang dapat merusak kebahagiaan dan kegunaan seorang wanita dengan sangat menyedihkan serta membuat kehidupannya suatu beban yang meremukkan hati selain dari suaminya sendiri.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan 1/100 bahagian buat menghancurkan segala pengharapan dan cita-cita seorang suami, serta merusak pengaruh dan kemungkinannya selain daripada seorang istri. Kutipan ini memberitahu kepada kita, oke, cinta ada di mana-mana, tapi berhati-hati dengan orang yang kalian cintai. Karena nggak ada yang bisa meremukkan hati kita selain daripada suami kita. Nggak ada yang bisa merusak pengaruh kita sebagai seorang suami selain daripada istri kita atau pasangan kita. Yang teman-teman harus tahu adalah ketika saya berbicara ini dalam konteks bukan istilahnya bukan berpacaran. Karena apa? Sesudah menikah saya baru tahu bahwa tidak ada terminologi pacaran dalam. Mungkin teman-teman udah tahu lama, tapi saya menikah baru mau jalan 9 tahun. Jadi saya mungkin sekitar 2 tahun baru pelajari, ternyata tidak ada terminologi pacaran di dalam Alkitab. Yang ada adalah tunangan. Jadi ketika saya berbicara langsung kepada intinya, berbicara tentang istri, berbicara tentang suami, saya lagi berbicara dalam terminologi bahwa kita ini kalau mau membuat suatu hubungan itu harus serius, gitu, nggak main-main. Ya, sehingga inilah kutipan-kutipan yang mungkin teman-teman berpikir, kenapa kutipannya seperti itu? Tapi ya itu dalam terminologi seperti itu. Sekarang kalau saya tanya apakah definisi cinta menurutmu? Setiap saya konseling orang yang mau menikah, inilah pertanyaan pertama-tama yang saya akan lempar kepada orang tersebut. Baik ke ceweknya maupun ke cowoknya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Terakhir saya konseling. Yang prianya katakan cinta itu adalah bagaimana saya menikah dan punya anak. Bagaimana saya nggak kaget gitu. Kalau kita mendefinisikan cinta itu adalah bagaimana saya menikah dan saya punya anak. Kemudian kalau cewek biasanya begitu, cinta itu adalah pengorbanan. Udahlah, pokoknya aneh-aneh jawabannya. Kadang-kadang saya pikir ini sudah mau menikah tapi masih nggak tahu apa definisi cinta. Dan memang banyak yang nggak tahu. Dan semua konseling saya memang nggak ada yang bisa jawab benar. Anak-anak muda yang saya sering katakan ini, dan mereka sudah tahu ya, paling cuma di imam atau di gereja saya di mana saya mengembalakan. Cinta apa sih? Kalau kita tanya ke cowok akan rangkai kata-kata yang mungkin kemudian akan membuat pasangannya itu impress gitu. Wah, cinta bagi saya adalah bagaimana berkorban untuk udahlah ngomong semuanya. Padahal nggak seperti itu. Karena kalau sampai orang sudah tidak tahu bagaimana definisi cinta dan kemudian bagaimana dia membuat sebuah pemikiran bahwa kira-kira wanita atau pria yang akan saya cinta itu seperti apa. Jadi makanya kenapa saya kasih ini yang pertama gitu. Kesempurnaan cinta itu kamu harus tahu dulu cinta itu definisi cinta itu apa. Ketika saya katakan definisi cinta itu apa, ini bukan karena pengalaman saya, karena kalau waktu saya masih kecil itu cinta itu gampang. Kita satu-satuin, cinta, ciuman indah namun tiada akhir. Wah, itu pokoknya kata-katanya. Jadi di pikiran saya pokoknya kalau cinta itu pokoknya saya bisa cium karena definisinya begitu kan, cinta itu ciuman indah namun tiada akhir. Itulah alay orang-orang mendefinisikan. Tapi saya akan ambil definisi cinta ini menurut Roh Nubuat. Roh Nubuat mengatakan bahwa cinta itu adalah prinsip. Hanya cukup satu kata saja, prinsip. Tetapi bagaimana kemudian kita mendefinisikan bahwa cinta itu adalah prinsip? Roh Nubuat tambahkan, cinta itu adalah prinsip, cinta itu bukanlah perasaan yang berkobar-kobar. Jadi kalau kita ngomong, aduh saya kok ketemu dia, jantung saya udah mau copot, kemudian jantung saya berdebar-debar, kasihan banget ya jantungan. Terus kita kalau seumur hidup kita ketemu dia begitu. Tetapi ketika dikasih tahu bahwa cinta itu adalah prinsip, ini maksudnya begini, ini harus ngerti dulu nih. Makanya dari sini saya bisa tahu bagaimana cara pria atau wanita ketika mereka jatuh cinta. Prinsip itu adalah nilai-nilai kehidupan. Ya, prinsip itu adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu akan terbentuk bisa jadi dari keluarga. Ya kan? Kalau keluarga cekokin kita seperti ini, kamu pokoknya Indri harus menikah sama orang kaya. Itu kan akhirnya jadi nilai kehidupan dia kan harus sama orang kaya. Akhirnya dia mau dapet itu cewek itu apa cowok itu advent atau enggak, yang penting kaya. Iya kan? Bisa terbentuk karena keluarga. Atau keluarga katakan begini, pokoknya begini, jangan pernah kamu menikah sama satu suku ini nih. Ini suku ini ditandai, nggak boleh kamu. Jadi mau cinta pun mau baik itu suku itu tetap aja. Dan saya ini salah satu korban karena kesukuan. Saya harus akui salah satu korban.
Saya punya pacar dan kemudian ketika mereka tahu saya orang Manado, Taman Harapan kebetulan banyak Manado. Dan kemudian orang tua katakan enggak, jangan menikah sama orang Manado. Orang Manado itu suka kawin-mawin katanya. Ya sudah habis, mau diapain biarpun cinta kita tulus seperti merpati dan licik seperti ular udah kelar. Ibaratnya kelar lah hidup saya kalau sudah ngomong seperti itu. Karena prinsip itu nilai kehidupan itu sudah didoktrin oleh keluarga seperti itu. Makanya bagi saya mudah banget kalau kita melihat ada orang yang berpacaran dan kemudian dia berbeda agama. Saya adalah termasuk pendeta yang paling menasihati anak-anak muda untuk jangan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya, ya, saudara mau ngomong apa nanti itu ada gitu bisa kita berargumen tentang itu ya, karena saya belajar dari Roh Nubuat, dari Alkitab dan Roh Nubuat gitu. Prinsip bisa terbentuk karena ajaran orang tua, prinsip bisa terbentuk karena lingkungan, ya. Sahabat kita atau apa, makanya saya paling nggak suka berteman mau deketin wanita yang kemudian temennya banyak, karena pasti otaknya juga banyak gitu. Dia mungkin sederhana tapi kemudian nanti temennya bisa recokin, oh dia begini ya. Kalau temennya baik sih nggak apa-apa ya, bisa karena itu. Kemudian bisa juga karena budaya, ya kan, karena budaya. Dan kemudian bisa juga terbentuk, ini dia yang bagi saya penting, karena agama. Jadi sesungguhnya ketika kita jatuh cinta atau ketika kita mendefinisikan cinta itu seperti apa sih? Biarlah cinta kita itu terdefinisi oleh karena prinsip-prinsip yang keluar dari Alkitab. Sejak saya kembali ke gereja, ketika saya mempelajari firman Tuhan tentang cinta ini, dari firman Tuhan, dari Roh Nubuat, tidak pernah sedikit pun saya tertarik dengan wanita yang bukan Advent. Itu mentok, ya karena namanya juga bertobat kan. Mentok itu, langsung di dalam ini, udah. Dia mau menarik itu wanita pun mau katakan saya mau pindah agama, nggak ada, itu nggak ada cerita, udah mentok gitu. Dan ini yang saya mau kasih tahu gitu, bahwa bagaimana sesungguhnya kita itu kekeh ya untuk saya mau cari yang seiman. Itu pasti karena bisa saja juga ya orang tua juga main, karena banyak juga yang begitu kan. Oh saya nggak boleh pacaran sama yang nggak seiman. Kenapa? Bukan alasan karena takut Tuhan atau menghormati Tuhan. Mama saya bisa mati kalau saya menikah sama. Kan ada juga alasan seperti itu kan, karena orang tua yang recok. Jadi yang mau dikatakan sini adalah begini. Kalau kita definisikan cinta menurut prinsip yang tadi, cinta itu adalah prinsip. Jadi kalau prinsip kita adalah saya mempercayai Alkitab bahwa harus pacaran dengan yang seiman. Itu kata Alkitab. Kemudian berhubungan ya, maksudnya menikah dengan seiman. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa pasangan saya itu harus menghormati orang tua. Yang ketiga, saya percaya bahwa dia harus membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu ada kutipan Roh Nubuat seperti itu. Saya percaya. Nah, itu semua tuh definisi itu. Kalau definisi itu kita terbentuk karena itu, maka yang terjadi adalah begitu gampang sebenarnya untuk jangan buang-buang waktu. Kalau memang ini bukan seiman, kalau itu menjadi prioritas kita yang pertama nggak seiman, biarpun dia mau deketin, biarpun dia baik seperti apapun, kita nggak akan buang-buang waktu. Saya nggak pernah buang-buang waktu karena mendefinisikan cinta ini akan membuat kita lebih gampang lagi untuk mencari atau menseleksi siapa sebetulnya yang bisa dekat dengan saya. Tapi itu bahan yang lain. Tapi seperti itulah kira-kira. Jadi ketika misalnya teman-teman mengatakan bahwa saya begini, saya bisa tahu, saya bisa lihat prinsip kamu itu sebetulnya tumbuh karena firman Tuhan atau hanya sekedar ya buta-buta saja nggak tahu, tapi ya mau coba-coba tentang bagaimana definisi cinta. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya begini, kenapa penting membicarakan cinta pada saat ini? Kenapa? Karena ada dua hal penting yang Tuhan lembagakan pada mulanya, itu adalah hari Sabat dan pernikahan. Kita terlalu konsentrasi untuk berpikir saya nggak mau ini hari Sabat, saya nggak mau ini hari Sabat, saya nggak mau ini hari Sabat, pokoknya hari Sabat. Tapi kita lupa bahwa yang namanya rumah tangga ini pun setan serang. Karena dua hal ini setan serang kan, hari Sabat dan pernikahan. Tapi kita konsentrasi kepada Sabat. Kalau kita hanya berbicara tentang Sabat, kalau saya single, kalau saya yang berbicara tentang Sabat, apalagi saya jadi chaplain di IMAP,
Mereka punya kesaksian, mereka punya pergumulan tentang bagaimana nggak ujian hari Sabat, nggak wisuda pada hari Sabat, walaupun orang tua suruh mereka seperti ini, tapi mereka lewatkan semua itu. Tetapi kemudian begini, itu kita berbicara tentang kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dengan yang namanya pernikahan, kalau hari Sabat itu hanya kita sendiri. Tapi kalau pernikahan, kalau dia hancur, maka itu melibatkan suami atau istri, melibatkan anak, dan bahkan itu akan membuat juga orang tua dari kedua belah pihak benar-benar kecewa. Saya dengar cerita baru-baru ini tentang itu. Saya katakan ada seorang teman yang kemudian ketemu, berbicara, saya tahu ini aktif, tapi kemudian, saya dengar menikah sebentar dan kemudian cerai dan kemudian orang tuanya sangat kecewa kenapa bisa itu terjadi. Karena memang kalau di Advent ini kan masalah pernikahan ini, kalau terjadi perceraian itu masih tabu ya, walaupun saya lihat sekarang sudah agak longgar. Ini makanya kenapa saya katakan kenapa kita penting berbicara tentang cintai. Karena kita terlalu konsentrasi dengan hari Sabat tapi kita lupa bagaimana rumah tangga ini sebetulnya kita mungkin bisa saja kan kita salah gitu ya. Salah memilih. Pernikahan ini sama juga seperti saya kelihatannya mengasihi Tuhan, tapi sebetulnya saya nggak cinta sama Tuhan itu. Hanya formalitas. Begitu juga istri mungkin melayani suami, suami melayani istri, tapi sebetulnya dalam hati bisa saja sudah tidak cinta. Makanya pelajaran inilah yang dapat memberitahu kepada anak-anak muda kita supaya berhati-hati seperti tadi kutipan Roh Nubuat yang katakan tidak ada sesuatu yang paling bisa mengecewakan baik istri ataupun suami selain dari pasangan kita. Sekarang yang berikutnya. Bagaimana caranya kita mencintai dan dicintai? Sekarang kita akan pertama-tama kita akan belajar tentang bagaimana cara mencintai. Jadi bagaimana mencintai orang ya. Ayatnya saya ambil dari Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa tahu diri ya. Lihat diri kamu sesungguhnya. Bahkan Raja Daud katakan Tuhan kalau perlu Tuhan bantu saya untuk mengenal hati saya. Karena memang kita tahu kan hati ini licik. Hati ini licik. Kita suka menipu diri kita sendiri gitu. Tapi kita kan nggak bisa menipu Tuhan. Jadi makanya kenapa saya kasih tahu pertama-tama itu cara mencintai kita harus kenal diri kita sendiri. Karena kalau kita udah nggak kenal diri kita sendiri adanya kita kepedean gitu. Mencintai orang terlalu tinggi atau mencintai orang terlalu rendah gitu. Kita nggak tahu lihat potensi diri kita sejauh apa. Ini juga ada bahan lain untuk ini ya. Ngaca dulu gitu baru mencintai, itu judulnya kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama-tama untuk cara mencintai ini saya ambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang, ini yang saya mau garis bawahi, yang sepadan dengan dia. Kebanyakan orang-orang gagal itu karena ya itu tadi yang saya katakan, nggak ngerti gitu. Kita harus cari yang sepadan ya. Jadi artinya kalau kita nilai kita 7 ya carilah yang sama-sama nilainya 7. Jangan nilai kita 7 mendambakan dapat yang 9. Bisa itu 9 dapat gitu. Yang nilainya di atas kita tuh dapat 9 bisa. Tapi mungkin dia lagi mabok gitu. Atau dia lagi hilaf. Pas dia sadar, pas menikah dia bilang, wah ternyata saya keren gitu. Atau ternyata waktu tunangan, ternyata saya keren. Akhirnya itu yang terjadi lah. Perselingkuhan itu terjadi karena begitu. Orang sadar, ternyata saya bermutu ya. Dia merasa bahwa pasangannya ternyata nggak bermutu. Bisa, kata siapa gitu. Ada kan ilmu di percintaan itu yang namanya, wah, seperti tetesan air gitu. Batu itu hancur juga. Jadi kalau kita kejar, cewek itu kan, ini cewek sendiri yang banyak ngaku gitu. Untuk dapetin tuh cewek gampang kok. Kamu kejar aja, tunjukin aja cinta kamu. Karena cewek itu nggak mau bermain-main dengan resiko. Asal yang penting cowok sudah menunjukkan bahwa dia dicintai, ya sudah cewek bisa luluh dengan sendirinya. Itu kan ada ilmu seperti itu. Dikejar dapat juga. Tetapi kemudian apakah permasalahannya nanti ceweknya benar-benar mencintai? Itu pertanyaan. Itu permasalahan. Kan yang kita mau kan bagaimana kita saling dicintai dan mencintai. Gitu. Ini kan yang penting. Jadi mengenal diri sendiri ini penting. Karena yang saya lihat justru banyak cewek-cewek itu menganggap dirinya
Seharusnya dia 8, dia hanya menganggap dirinya 6. Sehingga akhirnya dia mencari pasangan yang dia pikir ya udahlah, yang penting asal dapat aja, yang penting advent, yang penting udahlah, udah cukup sama dia. Kalian salah banget kalau kalian berpikir seperti itu. Sangat salah banget. Dan ini saya mau katakan gitu. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri itu akan menentukan juga bagaimana kemudian kita akan mendapatkan pasangan kita. Jangan kalau kita 7 tadi bermimpi mendapatkan 9, akhirnya kita jomblo seumur hidup. Tapi jangan juga kita merendahkan, kita 9, kita dapat yang 7, akhirnya kita akan menjadi orang dikasihani selama pernikahan ini. Ini hanya singkat ya, karena sebetulnya ini ada bahan sendiri untuk mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai. Kalau ini pengalaman dari seseorang ya, yang ini cewek ini dikejar terus sama ini cowok udah bertahun-tahun, ini percintaan di IMAP ini. Saya tahu banget ceritanya. Kemudian bagaimana? Saya tanya, kenapa sih kamu ini kok nggak bisa banget ditembus gitu? Padahal ini hebat loh, yang suka kamu nih orang hebat. Ya saya katakan hebat gitu ya. Saya tahu gitu orang. Kemudian ini definisinya, kehadiran kita menunjukkan bahwa kita ada untuknya dan dapat diandalkan, tetapi ada saat yang sama kita menghormati ruang pribadi. Dia katakan begini, Pak Pendeta mau ngomong dia hebat atau apa, tapi kalau dia tidak pernah mengunjungi kota, jadi kebetulan cewek ini udah tamat, jadi kemudian kalau dia nggak pernah datang ke tempat saya, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia hebat, Pak Pendeta hebat? Itu kan waktu kita sama-sama aktif di IMAP, saya tahu dia hebat. Tapi kalau dia tidak tunjukkan, bagaimana saya tahu bahwa dia hebat? Oh iya ya, benar juga ya. Dan kemudian dia katakan begini, tetapi bukan berarti saya juga ada. Cowok mau dekat sama saya, oke. Saya katakan saya juga sibuk kerja ya. Jadi kita ketemu di mana? Kita ketemu di kafe. Tapi waktu ketemu di kafe dan kemudian yang terjadi apa? Dia lakukan pekerjaannya dan cowok itu diam aja di situ. Makanya saya katakan begini, antara ada dan tiada gitu. Maksudnya ada antara ada dan tiada itu maksudnya adalah kehadiran kita itu menunjukkan bahwa tenang, lo tuh yang terbaik. Gue akan tunjukin bahwa gue berkorban buat lo. Tetapi ada saat-saat di mana kita harus menghormati ruang pribadinya. Ya artinya begitu, ketika dia lagi melakukan gue lagi melakukan kerjaan gue. Jangan, kamu ini cuma pikirin kerjaan atau apa semua. Jadi dua hal ini penting ya, ini khususnya buat cowok-cowok, antara ada dan tiada. Bagaimana kita menunjukkan, kita mengejar dia, kita memang menunjukkan cinta kita dengan perbuatan kita, tetapi di sisi yang lain kita pun juga jangan, kan yang paling nggak suka sama cewek atau apapun cowok juga kan dikit-dikit ditanya kamu udah makan belum, dikit-dikit nanti tanya kamu udah di mana, kamu buset dikit-dikit ditanyain begitu gitu, sampai kadang-kadang HP itu mungkin harus dimatiin supaya ini nggak gangguin gitu kan ketika dia mungkin lagi hangout sama teman-temannya. Itu yang kedua, cara mencintai ya. Jadi jangan terlalu mengatur atau ini, tetapi pada saat yang sama menunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah dia tahu perasaan kita. Orang membutuhkan kepastian bahwa mereka dicintai. Ini saya kutip ayatnya di 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya pacaran ya. Kalau saya pacaran gitu, ingat ya, kalau saya pun, maksudnya saya punya banyak mantan, tapi mantan itu ya mantan-mantan yang pas pacaran mentok di orang tua, pas pacaran ini mentok, pokoknya mentok-mentok ya. Kalau namanya pacaran ya kita pacaran lagi gitu kan. Tapi dari pengalaman yang saya dapatkan adalah untuk melihat seseorang mencintai itu itu gampang. Dia mau ngomong seperti apapun, tapi kalau dia tidak menghargai kita, bagi saya itu bukan cinta. Mau ngomong seperti apapun, kalau dia tidak menghargai kita itu udah pasti bukan cinta. Salah satu contohnya gitu, misalnya kita pergi ke pesta, tapi kemudian kita ditinggalin pasangan kita, dia hangout pergi ke ini dengan teman-temannya dan kemudian kita nggak dikenalkan, dan itu sesudah saya menikah, istri saya pun juga menuntut itu gitu. Kamu kenapa sih kalau makan apa, kalau pergi ke suatu pesta kamu pergi ya? Kalau kita pergi pesta karena memang selera saya dengan selera dia beda, bukan saya kebetulan saya mau lihat-lihat tengah kan, kita sudah menikah kan? Tetapi yang pasti bagaimana untuk menunjukkan perasaan ini penting. Karena apa? Karena ini kemudian yang terjadi gitu. Siapa prioritas kita? Tunjukkan siapa yang terpenting di antara semua orang yang ada gitu. Yang saya mau katakan adalah begini ya. Kidung Agung 3 ayat 4 katakan begini, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Kupegang dan tak. Jadi maksudnya benar-benar menunjukin. Kalau sekarang kan enggak nih.
Banyak orang, dia TP-TP ya, tebar pesona, tapi kemudian dia, ini kalau cewek udah nggak usah ngomong lah, kalau kita jalan sama, tapi kalau tidak ada di story-nya dia kita jalan bersama, berarti ada hati lain yang sedang dijaga. Itu kan sederhana. Iya kan? Makanya kita sering bertanya, kok kita pergi bersama-sama, tapi kok fotonya nggak ada di story-nya dia, nggak ada di feed-nya dia gitu. Karena mungkin orang ini memang tidak mau tunjukkan bahwa ini yang terpenting. Mungkin dia lagi sedang menjaga hati yang lain. Nah, mungkin dia sedang lagi naksir juga PDKT dengan orang lain. Jadi kalau kita suka sama orang, langsung tunjukkan siapa yang menjadi prioritas kita. Dan di dunia yang medsos yang sangat luar biasa sekarang, untuk mengetahui kita ini prioritas atau enggak, gampang. Lihat aja story-nya. Kita jalan kalau dia udah nggak tunjukin, berarti dia hanya TP-TP, kawan. Jangan buang-buang waktu untuk itu. Sederhana. Jangan kan begitu, istri saya pun yang kita sudah menikah ya, sudah menikah saya dengan dia. Dia suka foto, kenapa sih kamu nggak pernah kamu posting itu di Facebook? Itu yang sudah menikah, bayangin. Dan dia curiga, jangan-jangan ada hati mantan yang kamu jaga ya. Masya Allah. Ya ngapain saya menikahi kamu, kemudian saya mau jaga hati perasaan mantan saya, apa ini. Karena saya cuma ngomong begini, saya nggak akan kasih sesuatu konten yang kemudian itu cuman biasa-biasa aja. Nggak akan saya ya, Kak Indri tahu lah ya, kalau saya bikin konten ya mesti konten yang tunjukin bagaimana istri saya itu konten itu memang yang luar biasa. Ya misalnya kalau saya pemanjat tebing kan, saya bikin kayak Spider-Man ciuman dengan istri saya. Itu konten itu baru luar biasa gitu. Ngapain cuma asal-asalan? Itu jawaban saya kepada dia sehingga itu bisa menenangkan. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa ternyata orang istri pun masih curiga kalau kita nggak tunjukin siapa prioritas kita, mungkin ada hati lain yang mesti dijaga. Kemudian sekarang cara dicintai ya. Waktu cepat sekali, makanya Kak Indri tanya, jam mulai ini boleh nggak ya? Saya mah bisa aja cepet-cepetin kan. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ini ayat nanti saya jelaskan di terakhir ya, tapi ini ayatnya. Kesempurnaan cinta itu saya ambil dari ayat ini. Bagaimana cara kita supaya kita bisa dicintai? Tadi kan cara kita bagaimana mencintai. Sekarang cara kita dicintai. Yang pertama, biarkan dia mengetahui kita sedang mengejarnya. Ini penting ya. Bagaimana dia mengetahui bahwa kita sedang mengejarnya? Karena ini secara cepat aja. Saya nggak perlu bacakan ayatnya karena cepat. Masih ingat peristiwa Yakub ketika dia pertama bertemu dengan Rahel gitu? Masih ingat ya? Itu para komentator Alkitab katakan begini, Yakub itu show off banget ya. Yang sumur itu batunya sebetulnya begitu berat, yang nggak akan dibuka bersama-sama kalau para penggembala itu nggak kumpul sama-sama, mereka akan buka itu sumur itu dengan batu yang. Tetapi ketika si Yakub pertama lihat si Rahel, cinta yang membara itu dia langsung show off ya. Baca itu di Kejadian 29 itu. Langsung dia bergerak cuman sendiri, padahal kata komentator Alkitab itu katanya itu nggak mungkin. Tetapi dengan dia menunjukkan seperti itu, dia benar-benar menunjukkan bahwa saya emang suka sama orang ini. Ibaratnya itu cinta pada pandangan pertama lah ya. Iya kan? Kalau mau dikasih tahu seperti ini lah, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Berdasarkan ayat ini, saya suka psikologi ya. Psikologi katakan begini, kalau seandainya ada seseorang yang tahu bahwa kita suka sama dia, kalian tahu, sebenci-bencinya dia sama kita, kalau kita tunjukkan bahwa kita suka sama dia, ada beberapa persen bahwa dia sebetulnya akan merespon balik. Dia juga akan suka, sedikitnya dia akan suka. Itu pasti, aura positif itu ada, makanya kita menghadapi musuh, coba kalau kita positif kepada dia bisa melunak gitu, itu yang musuh gitu. Jadi waktu saya baca saya suka baca psikologi ya, bahkan saya rencana saya mau ngambil kuliah lagi nih psikologi. Karena pandemi ini membuat Advent ini kan hebat secara fisik, kesehatan kita belajar. Secara rohani banyak ayat kita. Tapi lupa kita. Secara mental ini orang harus juga diasup gitu, diberikan asupan secara mental, dan secara mental ya kalau saya lihat kita punya psikologi rohani ini kurang ya. Dan ini yang saya mau katakan, kenapa saya suka baca. Jadi dikatakan begitu. Jadi kalau kita tunjukkan kepada mereka, sekali ini kan enggak, kebanyakan wanita atau juga ada pria yang sangat introvert gitu ya.
Dia nggak mau tunjukkan, dia bagaimana saya tahu bahwa kamu suka gitu. Padahal sedikitnya kalau tuh cowok tunjukin aja bahwa dia suka, yang ceweknya pun nggak suka, mulai mikir, dia suka sama saya. Dia akan perhatikan apa yang kita lakukan. Aduh, secara cepat saja karena waktunya masih banyak ini bahan. Kemudian yang kedua, kita bisa diandalkan. Ya, ini saya katakan kelemahannya adalah kekuatan kita. Ini juga secara cepat ya, kita tahu cerita tentang Nabal dan juga siapa namanya? Jadi lupa saya, cewek itu siapa namanya ya? Di 1 Samuel 25 ayat 3. Lihat ini. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perhatikan ini. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Kalau bukan karena Abigail, ini kelemahan istri Nabal ini adalah apa? Dia kasar, jahat, perhitungan gitu kan. Anak buahnya Daud minta makanan nggak dikasih. Tetapi kemudian ada pasangan yang menutupi kelemahan dia. Yang namanya Abigail ini. Perempuan itu bijak dan cantik. Dan ini penting. Jangan juga maksud saya begini. Ada orang yang suka, karena saya suka piano, saya suka menyanyi, saya mau cari pasangan yang suka menyanyi. Kalau kalian sama-sama jago main piano, sama-sama jago menyanyi, siapa yang memuji kalian? Gitu. Kadang-kadang kita, maksud saya begini loh, persamaan-persamaan itu penting. Itu di konseling ada persamaan agama, persamaan suku, itu pernikahan yang sama. Tapi kan kalau soal hobi itu kan nggak harus gitu loh. Iya kan kalau soal hobi, saya, ya tahu lah, kita tahu lah ya, pria-pria Manado itu kan mandiri ya, bisa masak, bisa, jadi memang sebetulnya orang yang menikah sama pria Manado itu benar-benar dijadikan putri itu pasangannya, istrinya itu memang, iya kan? Kita bisa masak, kita bisa pergi ke pasar, kita bisa nyuci baju. Pokoknya kita nggak nuntut apa-apa gitu kan. Makanya istri saya nggak bisa masak, saya nggak persoalan gitu. Tetapi dia sangat rapi gitu. Untuk mengatur baju itu nggak kayak seperti dia cerita waktu dia di Singapura juara itu karena mengatur baju-baju yang terlipat itu tanpa disetrika pun sangat rapi gitu. Jadi kelemahannya dia, tapi saya punya kekuatan yang lain gitu. Untuk hal-hal seperti itu, ya kita nggak apa-apa. Ya, hal seperti ini nggak apa. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Nanti lebih lengkapnya untuk bisa diandalkan nanti di terakhir. Kemudian ini ingat ini. Bagaimana cara dicintai? Setiap orang adalah promotor kita. Yang paling berbahaya adalah orang. Ketika ada cewek naksir kita atau cowok naksir kita, karena kita udah nggak suka, kita langsung reject. Kita langsung nggak mau berteman sama dia. Kita langsung menjauh sama dia. Padahal kita nggak tahu kalau kita memperlakukan orang ini dengan baik. Dia mungkin biasa-biasa, tapi siapa tahu dia punya teman yang luar biasa. Makanya kenapa saya katakan setiap orang adalah promotor kita. Kalau kita baik di mana saja, dikenal di mana saja. Teman-teman tahu, saya pacaran dengan istri saya kan jarak jauh. Dia di Bandung, saya di Jakarta. Dia perawat, saya kan waktu itu pendeta di Jakarta. Berapa kali dia mau putusin saya gitu. Tapi ketika dia putusin saya, kemudian ada orang yang tanya, misalnya ada salah satu dokter di sini di Bandung ya, Dokter Raymond nggak saya sebut kan. Kamu pacaran sama siapa? Wah mas, aduh baru saya putusin tuh dok, pendeta Tobi. Pendeta Tobi kamu putusin yang bener aja, kamu itu dia orang hebat, dia begini. Itu kan promotor kita gitu. Kalian ngerti maksudnya ya? Artinya ketika kita baik kepada semua orang, ini semua orang akan bisa mereferensi kita. Dan banyak kan orang mempunyai pasangan karena referensi itu. Kalau kita baik kepada semua orang, siapapun dia, kita nggak tahu. Bahkan oma-oma pun juga. Kalau kita deketin, kita baik, kita kan nggak tahu itu oma punya cucu, keren, kita nggak tahu loh. Dia punya keponakan atau apapun juga itu. Dan saya kebanyakan banyak di referensi itu karena, udah kamu saya, ya mungkin karena mereka kenal saya kan, mereka tahu gitu. Ya udah kamu, jadi banyak saya di referensi sama orang gitu. Saya tinggal pilih aja, mana kira-kira. Karena ini pengalaman hidup. Setiap orang adalah promotor kita. Jadi kalau kita nggak terbuka sama orang lain, bagaimana kemudian kita dengar kisah-kisah bahwa ada pria yang baik di sana, ada wanita yang baik di sana. Berteman saja dan bersikap baik kepada semua orang. Kemudian yang berikutnya, tunjukkan ketekunan dan tekad ya. Ceritamu adalah siapa dirimu. Saya Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maksud saya begini loh, ada orang yang gagal berpacaran hanya gara-gara apa? Saya mau curhat nih, curhat apa? Dan ini cewek itu cerita ke saya, bagaimana saya mau sama dia? Kenapa? Dia ceritalah,
itu bos gue tuh orangnya begini-begini. Padahal dia nggak tahu ketika dia jelek-jelekin bosnya, dia ini wanita juga apa? Menilai dia kan, ya ini orang cemen banget, baru digituin nama bosnya aja udah begini. Begitu juga ada pria yang begini. Dia dekatin anak pendeta gitu ya, anak pendeta. Ini anak pendeta ini cewek ini dia didoktrin nama, kamu jangan pernah ya menjelek-jelekan organisasi. Dia ketemu sama cowok yang sudah suka sama dia, tapi gila itu pendeta itu memang dia. Jadi dia ngomongin pendeta-pendeta ya udah langsung. Jadi yang saya mau katakan adalah ceritamu adalah siapa dirimu. Hati-hati kita dengan ngomong. Kita ngomong tentang diri kita waktu kita masih PDKT lagi sama orang. Semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita, semua kecurigaan itu direkam sama dia. Kalau hal-hal negatif makanya bicara hal positif. Makanya kembangkan juga bahwa diri kita ini adalah mempunyai pikiran-pikiran yang positif gitu. Kebanyakan orang saya pernah itu cewek dekat dengan saya dan kebetulan saat saya mau memutuskan menjadi pendeta, saya cuma ngomong begini, dan dia anak pendeta. Saya bilang begini, bagaimana menurutmu kalau saya jadi pendeta? Apa dia bilang? Wah, jadi pendeta mungkin trauma dia ya sebagai anak pendeta. Wah, jadi pendeta itu wah begini. Hanya bertemu satu kali, saya ingat banget, saya ketemunya di Blok M Plaza. Sesudah itu saya menghilang. Kemudian dia bertanya, kenapa sih Kak Tommy itu dia bertemu sama saya dia begini. Padahal saya sudah kasih dia buku begini. Saya katakan, bagaimana mungkin? Kamu saya tanya tentang bagaimana pendeta dan kamu pandangannya negatif. Padahal saya mau jadi pendeta. Ya nggak ada cerita gitu. Kamu mau nyesal atau apapun, saya nilai orang dari situ gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jadilah seseorang yang pantas untuk selalu dicintai. Ini dia. Tempatkan diri kita pada posisi orang lain dan lihat diri kita secara objektif. Apakah kita pantas untuk dicintai atau ada karakteristik yang perlu kita kembangkan? Ini yang saya mau katakan. Kesempurnaan cinta itu sebetulnya berdasarkan tadi ayat yang tadi. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Saya kaget ketika Roh Nubuat katakan ayat ini menjelaskan. Ayat ini memberikan janji kepada kita. Bahwa kita ini jangan menyerah dengan keadaan. Siapa di antara kita yang menyerah dengan keadaan gitu? Maksud saya begini. Sekalipun di sini ada orang yang sudah menikah. Apakah kemudian kita akan bilang begini? Waktu saya menikah, saya sanguin gitu. Sanguin kalian tahu kan? Sepatu bisa lempar di mana aja, baju bisa lempar di mana aja. Kita mah yang penting kita senang-senang, tapi kemudian kita nggak peduli dengan hal-hal perintil-perintil seperti itu. Tetapi ketika istri saya katakan, kita ribut. Kamu gimana sih? Dia orangnya rapi. Makanya kadang-kadang dia suka kangen gitu. Kalau saya naik gunung berapa hari, kadang-kadang saya kangen nih. Karena kalau saya sudah rapiin rumah, kapan kok ini rumah nggak berantakan lagi? Karena saya nggak ada di rumah gitu kan. Saya bisa cuti 1 minggu, 2 minggu udah pergi ke gunung dan dia rindu untuk itu. Tetapi yang saya mau katakan, saya juga nggak rindu. Ini kan suatu hal yang nggak baik. Artinya ketika saya tahu ayat itu mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang sempurna, kita harus mengupgrade diri. Bagi mereka yang single, mengupgrade diri. Kak Indri kalau nggak bisa masak, belajar masak. Kak Indri kalau nggak bisa apa lagi? Ya kalau misalnya masih ada sifat-sifat yang nggak baik, ini yang saya mau katakan, jangan menyerah dengan personality kita. Jangan kita menyerah dengan sifat. Saya nggak menyerah dengan sifat saya gitu. Emang saudara-saudara pikir waktu saya menikah pertama dengan istri saya, kita ribut gara-gara apa? Saya masih mau bawa jiwa seleb saya waktu dulu menikah. Halo Pak Pendeta, halo Pendeta. Saya pertama jadi chaplain di rumah sakit. Itu chaplain kan kebanyakan perawat semua, perawat yang wanita. Saya ini sanguin, halo apa? Semua saya mau tegur. Istri saya nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa semua tegur gitu. Saya pernah suatu saat ditepak begini sama perawat perempuan. Ditepok. Mata istri saya langsung membesar. Waktu saya pisah dari perawat itu dikatakan, kenapa dia berani tepok-tepok kamu? Oh saya juga ribut. Kenapa kamu hanya marahin saya? Tanya sama dia. Kenapa dia tepok saya? Kamu mau ribut-ribut sama dia lah. Ya saya nggak tahu kan. Kadang-kadang kan anggota karena mungkin dia merasa dekat, ya begitulah dia buat bersikap seperti itu. Saya pikir, wah kita ribut terus cuma gara-gara begitu. Saya pikir nggak bisa. Saya nggak bisa. Sanguin saya ini harus saya sembunyikan. Sehingga kemudian apa yang terjadi, saya ini menjadi pribadi yang berubah. Oh ya, nggak bisa saya kemudian buat sama seperti waktu saya masih single. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa katakan, karena apa? Saya sudah menikah, saya harus menghargai suami saya gitu.
Mungkin kalau nggak ada suami saya, istri saya. Mungkin kalau nggak ada istri saya, ya nggak apa-apa. Saya kan ngomong, oh ya begini. Makanya kadang-kadang ada juga anggota yang ngerti, kalau ada istri saya, kenapa saya diam gitu. 1000 bahasa, sama seperti orang introvert. Kalau nggak ada istri saya, baru saya ngomong, ngocek sana kemari gitu. Tetapi ini yang saya mau katakan, kita harus mengupgrade kita, baik itu secara keahlian, yang nggak bisa masak, bisa ini, pokoknya semua. Baik juga secara sifat. Kan hanya 2 itu kan yang Tuhan ini kan, Roh Kudus kan bisa memberikan 2 hal kan. Buah roh di Galatia 5 atau 1 Korintus 12. Bahwa kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita bisa pintar ngomong, kita bisa pintar otaknya, kita bisa berbuat, kita bisa, pokoknya bisa semuanya lah. Jadi ini yang saya lihat, bagaimana kalau kita mengupgrade diri, karena ingat ini ada satu hal yang menarik tentang psikologi cinta. Ketertarikan seseorang terhadap orang lain itu hanya bertahan antara 1 tahun sampai 5 tahun. Sebenarnya sih 3 tahun. Tapi saya baca terakhir sampai 5 tahun. Artinya apa? Sesudah 5 tahun hubungan kita, itu sudah tidak ada lagi debar-debar atau sesuatu yang kita rindukan dari. Karena semua pesona pandangan, pesona seks, pesona keahlian, pesona kejagoan itu hilang semuanya. Apa yang kita cari kalau sudah begitu? Makanya kenapa? Kenapa sudah 5 tahun kok pernikahan kayak kita rasa hambar? Itu bukannya hambar. Memang secara itu memang yang mau dikatakan adalah bagaimana kemudian hambar itu karena tidak ada sesuatu yang kita upgrade. Istri saya sudah 8 tahun, 9 tahun dia katakan, saya semakin mencintai kamu, suami. Ya karena saya mengupgrade diri gitu. Yang kemarin saya lempar ke sana kemari. Sekarang apa? Ya saya rapi. Makanya dia senang pulang. Ternyata sudah rapi. Saya cuci piring, saya apa? Karena saya upgrade gitu. Saya yang sebelumnya kalau disuruh sama dia, kan panggilan saya ke dia kan Ciko ya. Ciko itu singkatan dari cintaku. Ciko, tolong ambilin dong. Saya di lantai 1 gitu. Tolong ambilin dong sesuatu di atas. Saya pergi ke atas. Pas saya turun, tahu-tahu dia bilang begini. Ciko, saya lupa tadi curang. Saya kadang-kadang suka berdebat. Kamu mau jadikan saya seperti suami kamu ini mau atau jadi pembantu sih? Naik turun 2 kali loh saya kemarin. Itu pertama-tama pernikahan begitu. Tapi sekarang nggak ada. Kita harus lebih sabar. Kita harus mengupgrade diri. Saya mau disuruh apapun saya ikut gitu. Kalau dia suruh begini saya mau ikut. Karena apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Hal-hal seperti inilah sebetulnya yang sangat membantu hubungan kita. Makanya jarak 5 tahun yang tadi cinta itu, bukan cinta yang hilang. Semua pesona tentang pasangan kita tuh hilang. Makanya kenapa ya? Kita suka naksir cewek 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok akhirnya hilang. Ya udah hilang pesona itu, seiring dengan hilangnya waktu. Itu sudah, psikologi sudah membuktikan itu, seperti. Makanya penting bagi kita untuk terus lihat karakter apa lagi yang perlu kita kembangkan. Sifat apa lagi, kemampuan, keahlian apa lagi yang saya harus tambahkan gitu. Makanya istri saya kalau dia suruh, kamu belajar dong bikin roti. Saya belajar bikin roti. Kamu belajar dong bikin pizza, saya belajar. Kamu kasih resepnya, saya akan buat. Apapun yang dia suruh, saya buat gitu. Jadi makanya teman-teman harus tahu ya, saya sama istri saya bedanya 15 tahun. Bayangin 15 tahun itu. Kan nggak gampang untuk menjaga orang yang 15 tahun di bawah saya ini kan. Tetapi ya karena begitu ya, saya yakin banget saya sangat dicintai oleh istri saya. Dan ini dia, kisah cinta di Alkitab untuk beberapa ya. Saya akan kejar ini. Ini kisah-kisah cinta yang kemudian karakter apa yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang tadi seperti saya katakan tadi di ini sebelum. Yang pertama, Kejadian 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saya mau katakan kepada para pria khususnya, bertanggung jawab. 7 tahun, ya. Tradisi Mesopotamia itu mengajarkan orang tunangan itu 7 tahun. Itu sebenarnya mau tunjukkan kamu itu sebenarnya benar-benar gak mencintai. Benar dong. Ternyata sesudah 7 tahun yang tadi saya katakan secara psikologi 5 tahun sudah hilang pesonanya. Ini dia tetap mencintai si Rahel ini. Jadi pria itu harus bertanggung jawab. Tapi bukan saya katakan pria, wanita pun juga harus bertanggung jawab. Karena kalau sudah menikah, apa yang tersisa? Hanya komitmen, hanya tanggung jawab. Kalau kita sudah hilang semua perasaan itu, emang apa yang mau disisa dari kehidupan kita? Makanya kenapa di dunia luar itu sebenarnya orang cerai itu karena dia nggak komitmen, dia nggak bertanggung jawab.
Kalau di kita karena malu, nanti apa kata orang? Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya yang menggerakkan kita adalah saya punya komitmen untuk mencintai dia seperti sumpah saya. Saya akan tetap setia sampai maut memisahkan. Ini penting karena kalau ini sudah nggak ada, habis pernikahan kita selesai itu udah. Bertanggung jawab itu artinya begitu. Waktu pacaran kita jemput-jemput dia, waktu udah menikah istri saya, ini hujan, ya saya akan jemput karena ada rasa tanggung jawab saya gitu. Oke, saya akan jemput kamu. Yang tadi kamu pergi naik motor, sekarang saya akan jemput pakai mobil. Supaya kamu nggak kena hujan. Apalagi kalau udah malam begitu kan. Biarpun dia nggak minta, sini saya jemput kamu. Bertanggung jawab itu penting bagi seorang pria ya. Wanita juga tentunya. Kemudian yang berikutnya. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Kalau di ayat 25-nya, yang diminta sebenarnya hanya 100 kulit katan. Tetapi Daud berikan apa? 200. Bahkan kalau kita ingat prinsip Yesus, prinsip second mile, kalau ada orang suruh kamu jalan 1 mil, maka kamu jalan dengan itu. Yang saya mau katakan adalah, ini yang berikutnya, kemurahan di atas standar. Kalau orang, kalian pacaran, yang satu cuma bawa martabak 1, kita bawa martabak 2, martabak manis dan martabak asin gitu. Itu baru cowok hebat. Karena kalau cuma biasa-biasa doang, maksud saya begini loh, jangan kebaikan itu standar. Standar kok, saya mau bawa ke orang tua makanan seperti ini tuh. Jangan, berikan lebih daripada biasanya. Karena kalau kita cuma kasih 1, pas sudah menikah kita nggak kasih apa-apa ke mertua kita. Tapi kalau kita akan lebih, kalau kita berkurang pun masih ada yang bisa kita berikan. Jadi kemurahan di atas standar ini sangat alkitabiah. Diminta 100 dikasih 200. Begitu juga dengan si Simpson. Minta 100 dikasih 2 kali lebih. Kemudian saya mesti cepat di sini ya. Dan kemudian yang berikutnya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, ini ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Teman-teman bisa baca di situ. Tidak berprasangka. Saya waktu menikah dengan istri saya sangat cemburuan. Karena dia berpersetubuhan, dia berprasangka, kamu begini ya. Ini capek juga gitu. Kita cuma lagi begini-begini, tahu-tahu diambil kita punya HP, dilihat. Saya sampai bilang, kamu kok takut banget, kamu cakep, kamu lebih muda, kenapa kamu takut kalau saya berselingkuh? Bahkan kamu bisa dapat lebih dari saya gitu. Yusuf tidak berprasangka ya, dia percaya bahwa ini bukan lagi selingkuh, ini si Maria. Dan ingat, kebanyakan wanita itu sangat berprasangka. Dan saya juga tidak mau katakan bahwa kalian jangan bebasin juga itu suami atau istri. Harus ada juga penanganan karena kan sistem itu kan juga membuat kan kita untuk dapat iya ya. Oh karena saya sudah nggak diperhatiin, dicuekin, sekarang istri saya udah nggak pernah lagi mau periksa saya punya HP. Karena dia tahu saya gitu. Dia tahu saya. Dia udah nggak lagi periksa seperti itu. Jadi jangan berprasangka karena itu sangat kita terteror hidup kita gitu. Mau ketemu sama orang berbicara kita jadi takut, akhirnya kita nggak ceritain. Cuma gara-gara kita takut, jangan pasangan kita cemburu. Kemudian yang berikutnya, oleh sebab itu anakku jangan udahlah, baca aja di situ. Boaz dan Ruth. Ruth ini kalau nggak salah orang Moab ya. Yang saya mau katakan adalah jangan memandang masa silam. Ruth ini adalah seorang janda. Saudara tahu, sudah saya jadi kalau ada keluarga katakan begini, bibit, bebet, bobot itu nggak ada cerita. Tuhan itu tidak melihat bibit, bebet, bobot. Apalagi bibit, itu nggak ada cerita. Kenapa yang saya mau katakan? Karena kalau kita mau lihat, kalau kita mau perhatikan bagaimana Ruth ini orang Israel kawin dengan keturunan. Walaupun kita tahu Moab itu ya dari keturunan Silot ya masih saudara. Tapi kan di sisi lain dia seorang janda. Tetapi kata-kata ini yang menarik. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Yang penting sekarang kita lihat dia baik atau enggak. Kita jangan lihat dia dari keluarga begini. Itu enggak ada. Itu sangat prejudis itu. Dan Yesus pun enggak begitu gitu. Karena kalau Yesus begitu, kalau Tuhan begitu, Yesus enggak mungkin lahir dari keturunan si Ruth, keturunan si Rahab. Enggak mungkin. Iya kan, bahkan Rahab gitu, jelas-jelas. Jadi kalau ada orang tua masih melihat bibit bebet bobot ya sorry ya. Kita harus lihat justru kalian tahu, tadi saya nggak sempat bahas ya. Kesalahan daripada si Nabal dengan siapa tadi? Aduh kok saya lupa ya. Ceweknya tadi siapa? Ya itulah dia. Kalian tahu itu Nabal itu dijelaskan sebagai keturunannya Kaleb. Jadi saya langsung menduga
si siapa nih? Aduh, perempuan itu tadi. Dia ini suka gara-gara dia keturunan Kaleb. Apa pahlawan perang. Kalian lihat ya ayat itulah. Karena dari situ bibit-bibit bobot dan ternyata apa? Dari keturunan Kaleb tapi bebal begitu. Perhitungan orang. Kemudian yang berikutnya, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan dia menjadi istrinya. Ishak mencintai dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Satu-satunya yang dicatat pernikahan yang paling bahagia di dalam Alkitab menurut Roh Nubuat adalah pernikahan Ishak dan Ribka. Kenapa? Ishak tidak berpoligami. Kenapa? Waktu mamanya meninggal dikatakan ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ini masih pacaran sudah nyusahin. Kau masih pacaran udah nyusahin, pacar kita bikin begini, bikin cemburu, berselingkuh sana. Ya udah lewatin gitu loh. Kita seperti ketakutan banget. Wah, udah kayaknya sudah dia satu-satunya. Saya kalau diputusin, saya yang diputusin terus. Jadi kalau saya diputusin sama pacar saya selalu berpegang begini. Prinsip saya adalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu yang ada di otak saya. Jadi kalau saya diputusin, puji Tuhan saya diputusin sekarang, nggak diceraiin nanti gitu. Atau nggak diselingkuhin nanti. Seperti juga saya diputusin sekarang karena apa? Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Pasti ada yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Sesederhananya saya berpikir tentang itu gitu. Ya, jadi kalau sudah nggak bahagia waktu pacaran, bagaimana atau tunangan atau apa itu namanya, nggak mungkin lah. Lebih parah lagi ketika kalian akan menikah. Pokoknya kalau sudah nggak ini, putusin aja. Masih banyak pria-pria lain coy atau cewek-cewek lain. Dan kemudian yang terakhir ini ya, bukan yang terakhir. Ketika Abigail melihat Daud segera dia turun dari atas kedainya, ya begini-gini, apa yang saya bisa ambil dari sini? Nasihat yang mau dikasih tahu kepada kita, pendamai. Jangan cari pacar atau suami istri yang mau ributin orang gitu. Dia ribut sama orang, kemudian dia panas-panasin kita gitu. Oh begini, untung saya dapat istri ya. Emang udah yang terbaik lah istri saya lah. Dia punya permasalahan dengan atasannya dia dengan teman. Nggak ada dia mau panas-panasin saya begini. Rasa-rasa kadang-kadang mau cerita panas nih. Enggak ya, jangan ya. Saya cuma mau curhat. Jangan kamu terpengaruh. Begitu juga kalau saya misalnya anggota beginiin saya begini, istri saya nggak tahu, saya nggak pernah cerita atau bahkan di antara pendeta saya nggak akan cerita. Cari pasangan yang pendamai. Jangan kemudian kita ini dipanas-panasin akhirnya kita ribut gitu. Dan kemudian ini yang terakhir. Sementara ia datang ke Efesus, orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari inilah pokoknya. Yang saya mau katakan Prisca dan Aquila ini, penginjilan mereka ini. Inilah yang saya mau katakan. Roh Nubuat katakan begini. Kalau kalian mau menikah, tanyakan 3 pertanyaan ini. Apakah pernikahan ini membantu saya menuju surga? Menuju surga enggak? Waktu PA rajin banget kalian. Waktu masih anak muda, PA ikutin semua. Pas sudah menikah, udah nggak pernah muncul di PA. Ini ada orang tua yang muncul, ini hebat orang tua. Saya salut nih kalau orang tua muncul di PA. Padahal kan ini kebaktian juga kan, di PA itu kan banyak juga seminar-seminar yang bagus kan. Pernikahan ini untuk saya menuju surga nggak? Jangan waktu saya yang sebetulnya nggak pernah minum teh, nggak pernah minum kopi, waktu pacaran kok, waktu makan bakso, kemudian ada tulisannya di situ kan, ada slogan kan, apapun makanannya, teh botol minuman, kemudian kita minum teh gitu. Bagaimana kita bisa yakin ini pasangan ini akan membantu saya menuju ke surga? Kemudian yang kedua, apakah cinta kasih saya terhadap Allah semakin bertambah? Semakin nggak bertambah waktu kita menikah gitu. Jadi saya makin, yang tadinya saya setiap sahabat saya nggak pernah terlambat dan bahkan sekarang lebih maju lagi. Kemarin sebelum menikah 8:30, sekarang udah menikah, wah lebih cepat lagi saya datang. Bukan saya punya alasan terlambat karena anak saya mau jaga. Dan kemudian yang terakhir, dan apakah ruang lingkup kegunaan saya semakin luas di dunia ini? Talenta-talenta kita yang sebetulnya kita itu jadi chorister, jadi pianis, jadi penyanyi. Sekarang udah nggak begitu. Udah nggak bisa lagi kita mengembangkan bakat karena suami bilang udah nggak usah kamu terlibat-terlibat dalam hal seperti itu. Dikatakan begini, kalau segala pertimbangan ini tidak menyajikan kemunduran, maka dengan takut kepada Allah maju terus. Dan inilah yang tadi saya mau katakan, Priscilla dan Aquila, mereka adalah pasangan suami istri yang sangat hebat. Bahkan salah satunya Rasul Paulus itu pun dimenangkan oleh mereka gitu. Mereka ajarkan. Harus ideal itu seperti itu gitu. Suami istri yang bagaimana waktu muda aktif, waktu sudah menikah tambah lebih aktif lagi. Dan ini kutipan yang terakhir, pergaulan dan perkawinan yang tidak bijaksana
Dan tidak disucikan sudah tentu membuahkan percecokan. Jadi kalau kita nggak bijaksana mengambil pasangan kita, percekcokan, perselisihan, dan bahkan perceraian akan terjadi. Allah menghendaki agar rumah tangga itu menjadi tempat yang paling berbahagia di dunia, melambangkan rumah tangga di surga. Makanya kenapa Nubuat katakan, pernikahan itu harus menjadi apa? Surga kecil di dunia ini. Kalau tidak menjadi surga kecil di dunia ini, bagaimana kita bisa membayangkan surga yang kita rindu-rindukan? Kalau sudah cekcok, kita akan bertanya, ada nggak sih surga itu? Karena kita bilang kutipan itu seperti itu ya. Harus ya seperti itu. Dan inilah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkati kita, biar kita benar-benar selalu berusaha untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Baik ketika kita sedang berhubungan maupun ketika kita sudah menikah. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa pembahasan seminar kita pada sore hari ini. Saya yakin percaya kita semua terberkati dengan seminar yang telah dibawakan oleh Pendeta Tommy Wala. Dan pada kesempatan yang indah ini, dari tadi saya perhatikan banyak sekali chat, komen-komen yang muncul. Dan untuk kesempatan yang indah ini, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan orang muda ataupun orang tua. Jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada teman-teman orang muda ataupun orang tua yang ingin bertanya atau mau sharing, dipersilakan. Halo, selamat sahabat pendeta. Sorry ada. Gak apa-apa. Sama kedengaran. Sama sahabat Kak Jerry. Kak Jerry udah punya pacar belum? Sudah dong. Oh, sudah. Kira belum. Saya mau jadi nama Kak Indri soalnya saling. Aduh, kayaknya. Sorry. Yang penting absen kan? Itu pertanyaan saya ketemu orang. Amin. Oke. Sorry ya, ada back sound di belakang. Oke. Pertanyaan saya begini, pendeta. Sekarang kan saya berpacaran. Statusnya LDR kan? Oh ya. LDR, oke. Ada di sini dia. Oh, kebetulan nggak ada ya. Jadi begini, Pendeta. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kesempurnaan cinta meskipun kita dalam hubungan LDR ini? Karena begini, Pendeta. Kalau komunikasi tetap ada, tapi memang nggak selalu. Artinya yang penting pagi udah kasih kabar, oke. Good morning, have a nice day. Terus nanti malamnya juga. Terus malamnya itu kalau komunikasi, kalau biasakan video call, kadang udah bosan pendeta, karena tiap hari teleponan, kadang udah nggak ada bahan gitu. Pertanyaannya bagaimana meminta tips dari pendeta agar hubungan kita tetap terus bertahan sampai pada ya yang direncanakan dari awal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan hubungan LDR. Makanya ketika saya kuliah, saya pelajari tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh, hanya berpisah sebentar dan jatuh. Dan kemudian saya pikir, wah ini nggak bisa ternyata LDR ini gitu. Berpisah sebentar aja langsung jatuh gitu kan. Si Hawa gitu. Makanya waktu saya pacaran itu kemudian saya katakan, oke, kita putus aja. Karena saya cuma bilang begini, saya kasihan karena saya cowok ya, dia cewek. Saya katakan begini kepada dia bahwa pertama saya mempelajari bahwa LDR ini ya menurut saya ya, walaupun saya baca baru-baru ini dan ini bisa dibantah. Baru-baru ini saya baca bacaan saya tuh ini ya buku-buku psikologi begitu, yang apalagi yang berhubungan dengan cinta. Dikatakan begini, justru dikatakan hubungan LDR itu akan membuat hubungan kita tuh semakin semakin erat dengan pasangan. Saya bilang ini make sense-nya di mana gitu. Dia nggak kasih tahu penjabarannya seperti apa. Tapi kalau saudara Jerry bertanya kepada saya tentang itu, saya termasuk orang yang tidak ya saya jawabnya, kok kamu mau tanya tipsnya? Ya saya nggak ada tips karena kalau saya berhubungan jarak jauh itu saya sudah langsung putuskan karena begini. Baru-baru ini ada seorang anak muda yang bertemu dengan saya waktu Lebaran hari hari kedua Lebaran, kemudian bercerita tentang hubungan LDR-nya ya. Jangankan begini, kita dekat saja. Jadi gini, kalau saya pacaran dengan istri saya, waktu saya berpacaran dengan dia,
sebenarnya kan kita tuh sebenarnya kan begini, saya sederhana aja waktu ketika saya memutuskan untuk menikah. Pokoknya kalau wanita ini bisa membuat saya yakin bahwa dia adalah pasangan saya yang terbaik, ya saya akan menikah sama dia. Dan bagaimana saya tahu? Ya saya pasti akan, ya ini kan teori SWOT kan. Kita tahu apa dia punya kelebihan. Kita tahu apa dia punya ketakutan. Kita tahu apanya. Jadi hal-hal yang saya kalau kelebihan mungkin kita gampang kan. Yang paling kita nggak tahu itu adalah kekurangan dia apa, kekhawatiran dia apa gitu. Itu kan yang kita. Dari mana kita bisa tahu orang ini ketakutan dia tentang kehidupan? Karena itu kan yang akan supaya pas kita tahu oh ternyata ketakutan dia tentang ini dan itu ternyata nggak nyambung dengan prinsip kita gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita kan mesti banyak ngomong. Jadi mungkin kalau kamu pun mau tetap pertahankan, kamu nggak akan bilang begini ke dia. Saya bosen ngomong apa lagi, saya udah nggak tahu. Walaupun salah satu alasan saya kenapa saya nggak suka dengan LDR. Karena panca indera kita ini harus lengkap. Sekarang kita bersyukur karena kita bisa lihat langsung. Tetapi bagaimana kita mencium harum tubuhnya? Bagaimana kita juga menyentuh dia? Walaupun Ron buat katakan itu nggak ada sentuhan-sentuhan seperti itu ya nggak. Tetapi itu sangat membantu gitu hubungan kita. Dan ini yang saya mau katakan itu tadi. Kita pun juga mau ngomong bagaimana kita bisa tahu ini orang cemburuan atau enggak sih kalau kita jalan bersama-sama dan kemudian kan dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa tahu. Saya nggak tahu berapa lama kamu. Jadi kalau tadi kamu bilang bahwa kok kayaknya udah biasa-biasa, ini yang saya mau katakan adalah oh itu teori yang mengatakan bahwa 3 tahun sampai 5 tahun kita sudah merasa hilang dengan pesona itu sudah berlaku kepada kamu. Dan sekarang bagaimana kamu atau dia mau menunjukkan bahwa saya ini begini. Setidak-tidaknya kamu masakin kan nggak mungkin masakin jarak jauh. Setidak-tidaknya tunjukkan suatu perbuatan-perbuatan yang kita lihat langsung dan itu yang tadi saya bilang upgrade itu yang membuat loh saya kok semakin suka sama dia, kok saya semakin cinta. LDR itu kan nggak bisa buat itu. Perbuatannya kan nggak bisa ditunjukkan seperti itu. Seperti itu ya, Saudara Jerry. Jadi kalaupun mau dilihat dari sisi bahwa bagaimana kamu sudah kehilangan rasa itu ya itu tadi teori tadi yang mengatakan bahwa 3-5 tahun itu sudah hilang perasaan. Jadi kita mau andalin apa kalau hilang perasaan udah? Pesona udah hilang semuanya, dia mau apa? Iya kan? Makanya penting untuk dapat bertemu langsung ya. Nah, married Jo, ya betul itu, kawin Jo. Iya kan? Susah-susah kan. Atau nggak putus aja dulu kan? Siapa tahu dia juga punya nanti dapat di sini kan? Ada Kak Indri di sini. Bagaimana Saudara Jerry? Oke, terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan orang muda ataupun anggota jemaat, orang-orang tua. Kami persilakan. Selamat Sabat untuk semua. Selamat Terima Sabat. kasih Pastor Tommy Wala ini sebelumnya sudah sempat kenal di DKI, namun masih jarang komunikasi memang dengan Pastor. Tapi luar biasa ini. Baru tadi saya kesaksian, baru kali ini saya dengar seminar yang saya sering banget screenshotnya. Dari tadi nggak berhenti saya screenshot. Luar biasa sekali ini. Dan nanti mungkin bakal nonton ulang ini, siaran ulang ini supaya teringat-ingat terus ya. Jadi memang menurut saya sendiri mencintai dan dicintai itu ultimate goals lah ya. Life goals itu pasti kita pengen seperti itu dan biasanya target kita itu ya kalau bagi yang masih belum menikah ya bawa sampai ke pernikahan dan setelah itu mulai lagi new journey gitu kan, petualangan baru ya dalam tanda kutip, petualangan baru sudah jadi bukan 2 lagi melainkan 1. Itu prosesnya kira-kira perlu waktu lama atau seperti apa Pendeta? Ini mencintai dan dicintai ini sampai ada kata bosan kah kira-kira atau bagaimana kalau mau dikembangin dari sisi waktu? Begitu kira-kira. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya Kak Geri. Seperti yang saya katakan tadi kan itu sudah hukumnya bahwa pesona itu 3-5 tahun bahkan dalam pernikahan ya. Makanya bahkan sebelum pernikahan kalau kita sudah pacaran terlalu lama, ada kan orang sudah pacaran 5 tahun dan kemudian menganggap kok kayak biasa-biasa kok saya mau menikah tapi kayak nggak ada perasaan yang menggebu-gebu gitu ya. Paling cuma hanya perbedaan bahwa oh nanti saya sudah resmi. Ya hanya seperti itu aja kan. Bisa saja itu seperti jadi justru yang terjadi ya seperti saya karena saya putuskan untuk tidak mau menikah di bulan Maret.
Saya cari-cari, ini wanita nggak dapat ini di Jakarta ya. Kemudian di bulan April saya kenalan dengan istri saya. Di bulan Mei saya pacaran dengan dia, di bulan November saya menikah dengan. Hanya 6 bulan. Jadi ketika saya menikah pun perasaan itu ya masih menggebu-gebu. Tapi kemudian di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya itu yang ilmu itu kan saya juga baru baca itu ilmu itu. Saya pikir-pikir kenapa ini terjadi ya. Tetapi ini yang saya mau katakan tadi. Ketika kita mengupgrade diri, siapa sih orang yang nggak mau dipuji? Iya kan? Kita kerja saja, kita berteman saja, kita berolahraga saja, kalau dipuji kita seneng gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan akhirnya membuat bagaimana pernikahan ini tetap panas gitu. Bagaimana pernikahan itu tetap menarik. Bagaimana kemudian saya merindukan istri saya. Istri saya itu setelah saya bandingkan dengan orang, oh gila, dia rapi, dia baik, dia sangat generous. Ketika saya memikirkan hal-hal yang baik, tadi kan ada juga ayatnya kan, pikirkan segala hal yang baik. Karena begini, banyak orang, saya nggak tahu apa ada di antara kita. Ketika dia bekerja, dia sengaja membenamkan dirinya dalam pekerjaan dan nggak mau pulang ke rumah. Kalau kita sudah nggak mau pulang ke rumah, ada yang salah dengan perasaan kita terhadap kita nggak mau ketemu sama istri. Bahkan kalau kita mau ketemu, kita ketemunya hanya sama anak doang. Itu ada yang salah. Bisa saja orang seperti itu kan, makanya tadi sempat saya katakan bahwa bisa saja saya menunjukkan bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi itu hanya ritual saja. Tapi hati saya enggak. Bisa saja saya tetap memberikan tanggung jawab, memasaki istri saya, memberikan dia makan, memberikan nafkah, tapi itu hanya sekedar tanggung jawab saja. Tapi benar-benar nggak ada perasaan. Kalau nggak ada perasaan, bagaimana gitu? Bagaimana kita rindukan? Wah, saya pengen cepat pulang ke rumah, saya pengen itu aja deh. Sekarang pertanyaan gitu, kita pengen nggak cepat pulang ke rumah? Kita pengen nggak ketemu sama istri kita, bukan hanya anak kita? Nah, cara menciptakannya bagaimana ya bisa saja itu dua hal ya. Kita harus berbincangkan. Kadang-kadang saya juga bicara sama istri saya. Istri saya bikin peraturan. Kita buat peraturan baru dong. Peraturan yang dibuat yang kemudian membuat bagaimana kita mengupgrade diri kita. Saya juga, ayo kita buat peraturan baru sekarang. Dari sisi saya minta. Dari sisi dia kita minta. Yang paling saya takut itu adalah pernikahan itu. Makanya setiap saya konseling dengan segenap hati. Kenapa? Saya tidak mau ada keluarga-keluarga yang kemudian perkawinan sudah 5 tahun hambar. Gitu. Ini kan yang paling kita takutin. Makanya untuk itu tadi Kak Geri, caranya hanya itu. Bagaimana hendakkah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Setidak-tidaknya, kalaupun kita merasa bahwa istri saya sudah nggak bisa diharapin. Tapi kan kalau kita punya istri juga pasti kan dia, oke. Sayang, saya akan upgrade ya. Kamu juga akan upgrade. Pasti kan kita akan sama-sama melihat bahwa ada suatu keajaiban-keajaiban terjadi, baik itu secara keahlian ataupun secara sifat yang ditunjukkan. Seperti, saya senang banget sekarang istri saya, karena yang pertama dia mencurigai saya, dia periksa-periksa HP saya. Sekarang udah nggak begitu gitu. Apa saya nggak senang? Saya senang. Yang tadinya dia selalu bertanya, kalau kamu naik gunung 1 hari 100.000, kalau 1 minggu 700.000, enak aja. Kalau enggak saya bakar kamu punya buku-buku yang ada di sini. Tapi sekarang udah enggak, siapa yang nggak senang gitu kan? Yang tadinya jadi pemarah jadi pesabar. Nah hal seperti ini yang akhirnya membuat, kok cinta kita makin lama kok makin kuat gitu ya. Begitu juga yang tadi saya katakan tentang istri saya. Dia makin lama makin mencintai saya. Yang pertama-tama, contohnya beginilah. Kan kadang-kadang ada hal-hal kecil kan. Saya ini datang dari keluarga broken. Saya berpisah dengan orang tua, tidak ada kasih di dalam kehidupan saya. Nggak ada pelukan. Makanya kalau saya mengkonseling orang, family trees itu saya akan pelajari baik-baik. Bagaimana keluarga kamu? Ada nggak hak di sana? Ada nggak kis? Saya nggak punya. Dan ketika istri saya menuntut, kamu nggak bisa tuntut saya seperti itu. Karena saya nggak bisa merasakan, saya nggak bisa ngomong I love you. Nggak bisa. Tetapi ayat yang tadi itu mengatakan, hendakkah kamu sempurna. Saya harus upgrade. Saya tidak menyerah dengan personality saya. Saya tidak menyerah dengan keadaan saya. Saya belajar untuk mengatakan I love. Saya orang yang tidak memperhatikan gitu ya. Ada di mana kamu sekarang? Lagi ngapain? Saya harus belajar gitu. Saya bertanya, kadang-kadang kan siang makan siang. Saya katakan I love you. Saya katakan kamu sudah makan. Yang sebelum itu waktu justru di awal-awal pernikahan nggak ada. Karena karakter saya atau karena pengalaman saya itu nggak mengajarkan saya seperti itu. Tetapi ketika saya belajar itu, Nyonya White katakan bahkan sampai di surga pun kita akan tetap belajar. Jadi penting untuk berpikir bahwa hendakkah kamu sempurna. Nyonya White Roh Nubuat katakan itu adalah janji bahwa kita harus lebih baik dan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Begitu ya, Kak Geri ya. Jadi kalau kita nggak suka jalan,
istri saya paling nggak suka itu diajak jalan kemana, ayo kita cuti, nggak mau dia. Ya sudah kita ngertiin ya, dia paling suka makan, ya udah kita ikutin aja makan gitu. Ya kita mau, jangan kita bilang enggak, kita beda. Kamu makan, saya jalan, kamu sama teman, nggak bisa kita begitu. Ya kita harus mengalah gitu kan. Seperti itu, Kak Giri. Terima kasih Pastor, luar biasa, puji Tuhan. Boleh kita bertanya, boleh? Orang tua muda. Silakan, Kak. Pastor, ini mau tanya nih, Pastor. Ini case yang terjadi di saudara saya. Bahwa saudara saya ini anaknya ini pacaran. Tapi cowoknya itu tuh sering kalau ajak jalan itu tuh bukan datang ke rumah atau bawa pulang ke rumah, tapi kayak kucing-kucingan gitu, Pastor. Nah, itu tanggapan kita sebagai orang tua melihat hal ini kan kadang-kadang kita pikir ini laki-laki nih kurang jantan atau kurang berani atau bagaimana. Jadi keraguan kita orang tua itu semakin besar bahwa, aduh kalau bisa jangan deh. Tapi ceweknya cinta banget ya Pastor. Nah, bagaimana menanggapi hal ini supaya jangan sampai sudah terjadi ke depan jadi masalah. Yang jadi masalah kan kalau kita juga pernah dulu macam bodoh terserah, tapi kan sebagai orang tua juga kita pasti akan prihatin. Waduh kasihan banget. Kenapa lu nggak dengar omongan gue pada saat itu? Kasarnya seperti itu, Pastor. Jadi mohon nasihat kira-kira menanggapi hal ini bagaimana, Pastor, supaya jangan sampai sudah terjadi baru kita menangis. Ini kan kita sekarang menangis sekarang, tapi kita nggak nangis itu, Pastor. Terima kasih, Pastor. Saya senang saya baca Roh Nubuat ya, karena di Roh Nubuat tuh ada aja gitu penjelasan seperti itu. Dan salah satu di Rumah Tangga Advent, di Rumah Tangga Advent atau di Amat Kepada Orang Muda ya. Saya baca tentang itu. Yang namanya backstreet itu nggak ada cerita. Jadi kalau ada, ya kalau kita punya anak dan kemudian dia backstreet, itu menunjukkan itikat yang tidak baik dari kalau dijelasin dari bahasa Roh Nubuat itu begini. Kita jangan pernah mencuri hati wanita atau sebaliknya ya, wanita mencuri hati pria. Nah, bagaimana sekarang dia mencuri? Dia kan mencuri tanpa, itu kan namanya dia mencuri. Karena sekarang dia belum menikah kan, sebenarnya kan begitu kan. Kalau kita mau bilang lebih jauh, tadi saya makanya di awal tadi saya katakan, mungkin tadi tapi kayaknya sudah masuk ya. Tidak ada terminologi pacaran di dalam Alkitab. Kenapa? Saya bisa jelaskan itu. Karena yang namanya mantan itu adalah masa depan yang merusakkan. Makanya nggak ada terminologi pacaran. Yang ada adalah tunangan. Kecuali, Roh Nubuat katakan, kecuali kalau kamu pun sudah bertunangan, kalau kamu melihat ada tanda-tanda bahwa yang tadi 3 pertanyaan tadi itu tidak ada di pasangan kamu bisa putus sama dia, walaupun sudah bertunangan. Tapi nggak ada kalau ada pernikahan, udah nggak ada cerita lagi. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah, kalau pertama ya tentunya kita nasehatin. Karena apa? Tunangan itu menunjukkan keseriusan, pacaran itu menunjukkan main-main. Sederhananya seperti itu. Tetapi kalaupun sekarang kita sudah belajar ya untuk berpacaran, yaitu tadi, itu masuk ke kategori mencuri hati seseorang tanpa diketahui orang tuanya. Walaupun kita tahu, itu yang disebut dengan tadi ya backstreet ya, berpacaran sembunyi-sembunyi. Itu Roh Nubuat katakan tidak ada berpacaran sembunyi-sembunyi. Karena kita harus kenalkan kepada orang tua. Nah, makanya kan enggak. Sebenarnya kan itu maksudnya kalau kita berbicara Roh Nubuat itu berbicara tentang tunangan kan. Ini pasangannya kita akan ajak serius, jadi bukan main-main. Kenapa? Makanya saya bilang kalau ada anak muda di sini, kalau kalian berpikir oh banyak mantan, saya mau katakan, saya gara-gara mantan hidup saya susah. Advent itu kecil, kemanapun kita pergi ke pesta pernikahan ketemu mantan. Istri bilang itu mantan kamu ya begini-begini. Akhirnya kita ribut di pesta, kita bisa ribut cuman gara-gara mantan gitu. Ada aja kadang-kadang mantan juga aneh-aneh sifatnya, mau panas-panasin, sengaja ngomong sama saya. Suami istri jadi ribut, akhirnya kita ribut gitu. Makanya jangan punya mantan ya. Ya udah Kak Jerry menikah aja lah kamu dengan supaya nggak ada mantan. Jadi tadi pertanyaan tadi itu ya saya katakan kita harus ngomong sama anaknya ini ya. Cuman kan sekarang permasalahannya begini. Pendekatan kita kepada anak-anak muda ini yang saya lihat. Kita tidak menjadikan anak itu atau keponakan kita atau siapapun itu sebagai sahabat. Ini yang saya lihat. Karena saya tadi kan makanya kenapa saya jadi CP ini. Karena pendekatan ternyata kepada anak muda itu lebih penting untuk bagaimana kita menjadi teman buat mereka. Jadi mereka akan curhat. Makanya untuk itu mungkin begini cara penyelesaiannya. Jangan, kalau ada seorang jahat, kalau kita semua memusuhi dia, sekarang pertanyaannya, bagaimana dia akan mendengarkan nasihat yang baik? Kan begitu kan? Makanya saya mau dia penjahat seperti apapun, saya tidak akan pernah memusuhi. Karena apa? Kalau saya menjadi teman buat dia, dia pasti akan mendengar nasihat saya. Artinya, seorang penjahat sekalipun, dia akan mendengar seorang sahabatnya yang baik buat dia.
Jadi pertama kalau mau menasihatin dia, karena bagaimana kita mau menasihatin dia kalau kita nggak dengar, kita harus menjadi teman dulu buat dia. Nah ketika dia menjadi teman buat kita, maka ketika kita kasih nasihat kepada dia, itu ada pengaruhnya. Saya pernah menjumpai satu anak muda, ini bukan anggota saya ditelepon, pendeta, ini dia sudah kabur dari rumah, nginep di rumah cowok itu dengan teman ceweknya begini. Kemudian sekarang dia ada di rumah, bagaimana pendeta? Saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian treat dia? Ketika ya kita marahin dia begini. Tapi saya ngomong kepada dia dari hati ke hati. Ngomong, ternyata dia mau dengar gitu. Ketika kita nggak menghakimi dia, ketika kita kemudian kasih tahu nih di Alkitab katakan begini, Alkitab katakan, saya nggak pernah mau menghakimi nanti kamu. Nih Alkitab katakan gini. Nah selanjutnya semua terserah kamu. Karena saya langsung katakan seperti anak yang hilang. Bapaknya menahan dia supaya tidak keluar. Tapi kalau kamu paksa, itu kata Ron Nubuat. Kalau dia paksa, ya udah diizinkan. Biar kamu tahu apa yang akan terjadi kepada kamu. Ibaratnya abu kalau abu. Yang penting kita sudah paksa. Jangan nak keluar dari sini. Tapi kalau dia paksa, ya dia harus tahu sendiri dan dia akan ambil resikonya. Seperti itu kira-kira saya punya masukan ya. Tapi yang pasti Backstreet itu jelas Ron Nubuat katakan tidak. Terima kasih Pastor. Thank you. Baik, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita masuk pada kesimpulan dan sekaligus renungan tutup sabat? Kayaknya orang sudah beberapa minggu ini. Baiklah, saudara-saudara, rekan-rekan orang muda, pada saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan ataupun closing statement sekaligus renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Tommy Wala. 2 Timotius 4 ayat 7 katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Yang saya mau katakan kepada teman-teman adalah begini. Buku 2 Timotius ini adalah buku terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelumnya Titus, sebelumnya lagi 2 Timotius 1. Ketika dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini tanda-tanda bahwa Rasul Paulus ini sudah tahu bahwa dia akan dieksekusi. Tetapi menariknya adalah Rasul Paulus melambangkan atau menganalogikan bahwa kehidupan itu sama seperti sebuah pertandingan. Artinya apa? Kalau kita sebagai seorang atlet besok kita mau bertanding, maka apa yang kita lakukan sekarang? Maka kita pasti akan jaga kita punya fisik supaya kita tetap sehat. Pasti kan? Kita akan jaga kita punya mental supaya jangan kita kalah mental gitu ketika kita bertanding. Dan kalau kita orang beragama, kita akan tentunya berdoa. Dan ini yang menarik untuk diingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini adalah pertandingan. Jadi karena ini pertandingan, jangan kita berpikir bahwa pertandingan pergumulan kita yang paling berat itu hanya bagaimana ketika kita masuk ke hari Sabat. Kadang-kadang kan orang berpikir begitu kan. Yang penting saya nggak kerja, nggak kuliah, nggak sekolah. Tapi pertandingan itu artinya besok ketika kita bilang, oh aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup ini adalah pertandingan. Besok saya harus bertanding. Besok adalah hari Minggu. Saya harus siapkan dari sekarang. Besok kali saya harus bertanding. Hari Minggu saya harus persiapkan hari Senin. Setiap hari kita akan bertanding. Untuk bagaimana benar-benar kita dapat memenangkan pertandingan ini. Jadi jangan cuma berpikir bahwa saya akan kuduskan atau saya akan setia kepada Tuhan atau saya hanya belajar firman Tuhan itu hanya pada hari Sabat aja. Jumat malam sampai Sabat ini selesai. Nanti habis ini kemudian saya akan lakukan apa saja yang bisa saya lakukan. Sudah pasti itu salah. Kemudian yang berikutnya dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Kebanyakan di anak-anak muda kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini berputar-putar karena kita tidak tahu sebenarnya kita sedang mencari apa di dunia ini. Kalau kita tahu bahwa garis akhir kita bahwa kita harus masuk surga, maka kita tahu kita ini sedang berputar-putar atau kita lagi mundur, atau kita lagi ke kanan, atau kita lagi ke kiri, atau kita lagi terus menuju garis akhir. Jadi penting untuk mengetahui saya harus masuk surga. Itu kata-kata ketua uni gitu ya. Saya harus masuk surga, saya harus masuk. Tetapi ya itu, kita tahu tujuan kita pada akhirnya adalah harus masuk surga.
Jadi kalau tadi kita bercerita tentang apa? Tentang mencari kesempurnaan cinta itu. Pikirkan baik-baik bahwa pasangan kita itu harus kita yakin bahwa pasangan ini akan sama-sama mempersiapkan kita untuk masuk surga. Kalau pasangan udah nggak mempersiapkan kita masuk surga, ya kita nggak tahu berarti garis akhir kita kemana. Ada seorang wanita yang kemudian ketika saya membawakan sebuah seminar cinta di Jakarta dan dia datang, dia bilang saya mau konseling Pak Pendeta. Saya punya pacar seorang Muslim dan kemudian bagaimana saya menjelaskan? Saya cuma katakan begitu. Kasihan sekali kamu ya. Kita punya standar yang